never slow up, no I don't take shit, I got no love. Dua pemain keturunan Indonesia, Mees Hilgers dan Emil Audero Mulyadi kembali hangat dirumorkan akan menjadi naturalisasi tambahan di skuad timnas Indonesia. Mees Hilgers dan Emil Audero merupakan dua nama lama yang pernah dikaitkan bakal dinaturalisasi. Keduanya diminati oleh Shin Tae-yong selaku juru latih skuad Garuda. PSSI sempat mengambil langkah agar dua pemain keturunan tersebut bersedia membela tim Merah Putih. Akan tetapi, prosesnya tak kunjung terjadi karena mereka ternyata belum bersedia. Meski begitu, kini Hilgers dan Emil Audero Santer dikabarkan lagi akan menjadi pemain naturalisasi. Pertama adalah Hilgers yang diketahui memfollow Instagram PSSI. Hal itu menimbulkan spekulasi bahwa pemain yang pernah bertemu pelatih Manchester United, Erik ten Hag itu mungkin saja mulai membuka peluang membela timnas Indonesia. Apalagi bek berusia 22 tahun itu tidak pernah lagi dipanggil oleh timnas Belanda baik di kelompok umur atau tim senior. Kemudian untuk Emil Audero Mulyadi ia sempat mengikuti Instagram ketum PSSI, Erick Thohir. Hal itu membuat netizen bertanya-tanya apakah ia akan dinaturalisasi. Emil Audero juga kini sedang dilirik oleh Inter Milan. Rumor tersebut semakin membuat dirinya bakal dinaturalisasi karena akan direkrut mantan tim yang pernah dipresiden Erick Thohir. Jika Mees Hilgers dan Emil Audero dinaturalisasi, maka keduanya akan menjadi tambahan yang baik bagi timnas Indonesia yang akan berjuang di Piala Asia 2023. Di sisi lain, Liliana, ibu dari striker klub Brasil, Welberly Scott de Halim Jardim, berharap sang anak bisa membela timnas Indonesia di Piala Dunia U17 2023. Liliana mengaku mau sekali anaknya yang dijuluki Neymar Indonesia oleh media Brasil, Esporte Fantástico, itu kelak bisa bermain untuk timnas Indonesia. Apalagi bisa membantu Garuda di ajang sekelas Piala Dunia. Namun, Liliana tidak mau memaksakan kehendak. Ia ingin PSSI yang beraksi dengan Melobi Agen dan Sao Paulo selaku klub pemilik jika membutuhkan anaknya. Saya sebagai ibu juga suami saya yang pernah main di Indonesia mau sekali dia bergabung untuk membela timnas Indonesia di Piala Dunia nanti, kata Liliana seperti dikutip dari Suara Bekaci pada Maret 2022. Prosesnya bukan kemauan dari kita tapi di antara PSSI Indonesia dengan agen dan klub Sao Paulo, tambahnya. Pada 2020, Welber mendapat perpanjangan kontrak dengan Sao Paulo. Meski di masa awal pandemi, Welber menurut sang ibu mampu mengikuti sesi latihan di klub meski lewat Zoom. Media asal Vietnam, Soha VN. Ketakutan timnas Indonesia berpotensi diperkuat 8 pemain naturalisasi tambahan di Piala Asia 2023. Soha VN menilai Vietnam berpotensi menghadapi timnas Indonesia yang diperkuat 8 pemain naturalisasi tambahan tersebut di Piala Asia 2023. Dalam beberapa minggu terakhir, PSSI dirumorkan sedang mendekati sejumlah pemain keturunan grade A untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Nama Emil Audero dari Sampdoria, dan Mees Hilgers dari FC Twente, yang paling santer terdengar. Emil Audero dan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, diketahui saling follow di Instagram. Selain itu menurut Tuttosport, Emil Audero juga tengah diburu Inter Milan, klub yang pernah dipresideni Erick Thohir. Sementara itu, Mees Hilgers diketahui mengikuti akun Instagram PSSI. Hal itu seakan menandakan Mees Hilgers siap kembali didekati PSSI untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Selain nama-nama di atas, ada 6 pemain keturunan grade A yang memiliki kualitas dan mungkin saja dinaturalisasi menjadi WNI. Mereka ialah Jay Itzes dari Go Ahead Eagles, Kevin Dix dari FC Copenhagen, Ragnar Oratmangoen dari FC Groningen, Joey Pelupesi dari FC Groningen, Jordi Weerman dari ADO Den Haag, dan Tom Haye dari SC Heerenveen. Jika nama-nama di atas benar dinaturalisasi, tentunya kekuatan timnas Indonesia di Piala Asia 2023 bakal menakutkan. Namun, pada akhirnya, keputusan menaturalisasi pemain atau tidak ada di tangan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Timnas Vietnam akan menghadapi 8 bintang Eropa yang memperkuat timnas Indonesia di Piala Asia 2023, tulis Soha dalam judul yang mereka buat.
Timnas Indonesia sedang mencari tambahan pemain naturalisasi dari Eropa untuk bermain di Piala Asia. Salah satu pemainnya adalah pesepak bola yang diincar Inter Milan, Emil Audero, lanjut Soha. Di Piala Asia 2023, Timnas Indonesia tergabung di grup D bersama Jepang, Vietnam dan Irak. Peluang Timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 cukup terbuka, mengingat ada 4 slot lewat jalur peringkat 3 terbaik. Selain hal itu, media asal Malaysia, Ekor Harimau Malaya, menyebut Timnas Indonesia masih berpeluang menghadapi Timnas Malaysia di FIFA Matchday September 2023. Dalam laporan mereka, Timnas Indonesia masih menjadi lawan yang diprioritaskan Federasi Sepak Bola Malaysia selain Taiwan. Sekadar diketahui, Timnas Malaysia akan menjalani 2 pertandingan di FIFA Matchday September 2023. Sejauh ini, baru ada 1 negara yang dikonfirmasi akan menghadapi Malaysia di FIFA Matchday September 2023, yakni China. Sementara itu, 1 sisa lawan lagi belum ditentukan FAM. Beredar kabar, Malaysia akan bertemu salah satu dari Timnas Indonesia dan Taiwan. Bahkan kabar terbaru, tim tersukses di Piala Afrika yang diperkuat Mohamed Salah, Timnas Mesir, siap menantang skuad Harimau Malaya, julukan Malaysia, di FIFA Matchday September 2023. Kiprah pemain keturunan Indonesia di Liga Inggris semakin terlihat, setidaknya ada 4 pemain muda yang kini berjuang di 2 kasta sepak bola negeri Ratu Elizabeth. Deretan pemain keturunan Indonesia yang mencoba menjamur di Liga Inggris, kini sudah ada 4 pemain yang berjuang melawan kerasnya kompetisi. Liga Inggris memang menjadi kiblat sepak bola tak hanya Eropa tetapi juga dunia, tak heran banyak pemain berlomba-lomba menembus liganya. Jika dulu hanya sebuah impian, kini pemain Indonesia mampu menembus kompetisi yang disebut paling kompetitif di Eropa itu. Lantas siapa saja pemain keturunan Indonesia yang saat ini berkarier di Liga Inggris? Berikut di antaranya. Meski kerap dipinjamkan, menit bermain yang didapat Elkan Bagot dengan segala kesabarannya berbuah sangat manis. Elkan kembali ke Ipswich Town dengan sumringah setelah klub tersebut memastikan promosi ke kasta kedua Liga Inggris musim ini. Karir Elkan di Timnas Indonesia juga mentereng, sosoknya mampu menyihir supporter skuad Garuda dengan penampilan impresifnya. Duetnya di lini bertahan bersama Jordi Amat membuat belum tergantikan sebagai andalan Shin Tae-yong. Pemain muda Wolverhampton Wanderers ini sebenarnya sudah memulai proses naturalisasi bersama Ivar Jenner dan Rafael Struijk, namun berhenti di tengah jalan. Hubner lebih memilih bertahan di Belanda usai dipanggil Timnas U20, naturalisasi sang pemain pun akhirnya dibatalkan. Pascal Struijk menjadi satu-satunya pemain keturunan Indonesia yang mampu menembus kasta tertinggi Liga Inggris, bermain untuk Leeds United. Sosoknya sempat ditawari naturalisasi dan membela Timnas Indonesia, sayangnya Pascal menolak itu karena ingin membela Belanda. Jenson Seelt menjadi wajah baru Liga Inggris setelah resmi direkrut Sunderland dari PSV Eindhoven di bursa transfer musim panas 2022. Pemain muda ini diketahui memiliki darah Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Ambon. Jenson juga sempat dilirik PSSI untuk dinaturalisasi. Namun kabarnya rencana itu gagal direalisasikan, entah alasan apa yang membuat hal itu urung terjadi. Ketum PSSI, Erick Thohir, sudah menghubungi negara-negara kuat untuk menjadi lawan Timnas Indonesia selanjutnya. Salah satu yang memberikan respons positif adalah Portugal. Seperti diketahui, FIFA Matchday Juni 2023 telah usai. Timnas Indonesia mengantongi 1 hasil imbang melawan Palestina dan 1 kekalahan kontra Argentina. Laga melawan Argentina menjadi magnet tersendiri bagi para pencinta fans sepak bola tanah air. Pasalnya, mereka menjadi tim yang saat ini menjadi terkuat karena telah memenangkan Piala Dunia 2022. Para fans tentunya akan muncul pertanyaan, apakah nantinya Timnas Indonesia akan melawan tim kuat selain Argentina? Erick Thohir sebelumnya telah mengatakan sudah ada 4 tim yang antre untuk uji coba melawan Timnas Indonesia. Keempat tim tersebut meliputi Maroko, Brasil, Portugal, dan Rusia. Saya sudah kontak Maroko, Brasil, Portugal, Rusia, dan mereka respons positif, ujar Erick Thohir dalam konferensi pers, Rabu, 24 Mei 2023. Tapi kita hanya boleh lawan 1 tim dalam setahun, jadi kita harus mempersiapkan laga timnas untuk meraih ranking, imbuhnya.
Jadi, tahun ini sudah ada Argentina yang mengisi slot tim kuat melawan timnas Indonesia. Keempat tim yang disebutkan di atas tidak akan menjadi lawan tanding timnas Indonesia pada tahun ini.